Walaupun ditumpang sari dengan tanaman timun, tanaman pare pada lahan ini berjumlah sekitar 270 tanaman dan sudah berumur kurang lebih 50 hari. Pemilik lahan hanya memberikan pupuk kandang untuk jarak tanamnya adalah sekitar 80 cm dan setiap 40 cm terdapat tanaman timun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultoni. Baik, kali ini saya sedang berada di lahan Kapten 40 yang menurut saya cukuplah istimewa. Walaupun tanaman pare Kapten 40 pada lahan ini ditumpang sari dengan timun. Akan tetapi, untuk produktivitasnya masih sangatlah istimewa. Bagaimana perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya sedang berada di lahan pare Kapten 40 yang menurut saya cukuplah istimewa. Walaupun perlu sahabat tani ketahui bahwa pare Kapten 40 pada lahan ini ditumpang sari dengan tanaman timun. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman dan juga buahnya, saya katakan masih sangatlah istimewa. Sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman pare pada lahan ini berjumlah sekitar 270 tanaman dan sudah berumur kurang lebih 50 hari. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa untuk buah dan juga tanaman pada lahan ini masih sangatlah baik. Akan tetapi sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman pare Kapten 40 ini memiliki keunggulan yakni produktivitasnya sangatlah tinggi. Setiap cabang ruas pada pare Kapten 40 ini bisa muncul buah dan juga bakal buah. Ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk produktivitas pare Kapten 40 tidak perlu diragukan lagi. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman pare pada lahan ini berjumlah 250 tanaman. Dan pemilik lahan memanennya setiap hari, dan setiap pemanenan pemilik lahan mendapatkan total 30 kg. Walaupun buah pare Kapten 40 ini tidak dimaksimalkan untuk pertumbuhan buahnya karena memang pasar dari daerah sini menginginkan agar 1 kilo berisi 4. Akan tetapi juga bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun tanaman pare Kapten 40 ini buahnya tidak dimaksimalkan dan setiap hari dilakukan pemanenan, akan tetapi pemilik lahan masih mendapatkan 30 kg setiap pemanennya yang dilakukan setiap hari. Ini secara tidak langsung bahwa memang untuk produktivitas tanaman pare Kapten 40 tidak perlu diragukan lagi. Lalu juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman pare Kapten 40 pada lahan ini berjumlah 250 tanaman, dan menurut pemilik lahan untuk serangan virus yang menyerang pada lahan ini dikatakan cukuplah minim dibanding dengan tanaman pare yang sebelumnya juga ditanam oleh pemilik lahan. Menurut pemilik lahan, tanaman pare Kapten 40 ini dirasa lebih tahan terhadap virus dibanding tanaman pare varietas lain. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun tanaman pare pada lahan ini sudah berusia 50 hari, akan tetapi untuk serangan kresek daun pada lahan ini bisa dikatakan masih sangatlah minim. Ini juga menjadi rekomendasi bagi sahabat tani untuk menanam tanaman pare Kapten 40 pada lahan sahabat tani. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun sudah berusia kurang lebih 50 hari, untuk serangan kresek daun masih dikatakan cukuplah minim. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa buah pare Kapten 40 pada lahan ini rata-rata berbobot antara 300 gram. Hal ini dikarenakan memang untuk pasar pada daerah ini menginginkan 1 kilo berisi 3-4. Akan tetapi juga perlu sahabat tani ketahui bahwa jika buah pare ini dimaksimalkan, rata-rata buah pare Kapten 40 jika dimaksimalkan 1 kg bisa berisi 2 ataupun 3. Akan tetapi karena pangsa pasar pada daerah sini menginginkan 1 kg diisi 3-4 buah, maka buah pare pada lahan ini tidak dimaksimalkan. Lalu untuk perawatan yang dilakukan pada lahan ini, pemilik lahan hanya memberikan pupuk kandang untuk jarak tanamnya adalah sekitar 80 cm dan setiap 40 cm terdapat tanaman timun. Akan tetapi walaupun juga ditumpang sari dengan tanaman timun, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pare pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Lalu pada masa generatif, pemilik lahan juga selalu rutin memberikan pupuk kocor susulan yakni Ponska, dan pemilik lahan memberikan pupuk Ponska pada setiap interval 3 hari sekali. Lalu
Pemilik lahan juga selalu rutin menyemprotkan insektisida untuk meminimalisir serangan ulat yang menyerang pada lahan ini. Intervalnya adalah 2 hari sekali, karena menurut pemilik lahan, serangan ulat pada daerah ini sangatlah banyak. Dengan penyemprotan tersebut, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk serangan ulat pada lahan ini, saya katakan cukuplah minim. Lalu, pemilik lahan juga selalu rutin memberikan nutrisi susulan via spray, yakni dengan unsurnya mengandung kalium. Dengan pemberian nutrisi tersebut, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk pertumbuhan dan juga perkembangan buah yang ada pada lahan ini, saya katakan masih sangatlah istimewa. Lalu, sedikit saran dari saya, jika sahabat tani menanam pare pada lahan sahabat tani, saya menyarankan bagi sahabat tani pada masa vegetatif, sahabat tani bisa memberikan pupuk yang didominasi unsur fosfat dan juga menyertakan nitrogen dan juga asam amino serta unsur hara mikro agar perkembangan dan juga pertumbuhan tanaman pare pada awal penanaman ataupun pada masa vegetatif bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Lalu, saya juga menyarankan bagi sahabat tani jika menanam pare Kapten 40 pada lahan sahabat tani pada masa generatif, sahabat tani bisa memberikan nutrisi yang mengandung unsur kalium fosfat dan juga boron, karena dengan pemberian unsur tersebut bisa untuk memperpanjang masa panen pada lahan sahabat tani. Lalu, saya juga menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga melakukan perempelan daun yang sudah tua secara rutin, karena dengan perempelan tersebut untuk nutrisi yang sahabat tani berikan bisa maksimal ke buah. Dan dengan perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua, untuk sirkulasi udara bisa membaik. Dan ketika sirkulasi udara bisa membaik, maka untuk serangan hama dan juga serangan penyakit yang ada pada lahan sahabat tani bisa sedikit teratasi. Lalu, saya juga selalu menyarankan bagi sahabat tani jika menanam pare Kapten 40 pada lahan sahabat tani untuk memberikan nutrisi secara maksimal, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini dengan produktivitas yang sangat tinggi, jika diberi nutrisi secara maksimal, maka buah yang ada pada lahan sahabat tani bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.